أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, subuh ini Allah izinkan kita bertemu kembali di dalam kajian kita di majlis ilmu yang insyaAllah Allah berkahi. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita untuk selalu berdoa agar senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, bahasan kita terkait contoh-contoh kesalahan pola fikir yang mana mungkin sering kita melakukannya, sering kita mengerjakannya. Alhamdulillah, sampai saat ini sudah ada beberapa bentuk dari kesalahan berfikir yang sudah kita bahas. Dan kepada yang baru bergabung, silahkan tanya kepada yang sudah lama mengikuti kajian kita ini. Karena kalau diulang lagi, tidak cukup pula waktu kita. Dan bersyukur Alhamdulillah pagi ini sudah difasilitasi dengan kamera. Moga-moga ini bisa pula menjadi media murajaah. Kemudian juga bagi yang mungkin tidak sempat hadir ataupun hadir tapi hatinya entah kemana, ini bisa nanti di murajaah. Walau memang sayangnya peralatan merekam kita masih sangat sederhana, belum ada mic dan lain sebagainya, mic kamera maksudnya. Moga-moga setelah ini ada yang mau berwakaf mic, kita terima dengan selapang-lapangnya. Siapa yang ingin nanti Ustaz, ini mic untuk kajian pagi, insyaAllah jadi amal jariah pula. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memasuki beberapa contoh kesalahan berfikir di pagi ini, kita mulai dahulu dengan satu kesalahan berfikir dalam bentuk aplikasinya, yaitu ada dulu mungkin kalian pernah menonton film SpongeBob. Pernah nonton film SpongeBob ya? Ada salah satu episode SpongeBob itu di mana dia ketakutan dengan dunia luar. Dia merasa terancam, dia merasa bahwa dunia luar itu tidak baik-baik saja. Sehingga ketika teman-temannya yaitu Patrick, kemudian Sandy, kalian tahu ya tokoh-tokoh yang saya sebutkan ya. Patrick si bintang laut bodoh, kemudian Sandy si rubah sok jenius. Tupai, tupai bukan rubah, tupai. Mengajak main keluar dia nak mau. Dia cuma di rumah saja. Dia di rumah saja. SpongeBob ini cuma berteman dengan satu keping koin, satu keripik kentang, dan satu helai tisu. Kalian tahu episode itu pertama? Rata-rata kalau nonton global kan itu ke itu aja diulang-ulang. Banyak episode diulang-ulang. Kalau Global TV SpongeBob, kalau MNC itu Upin-Ipin itu. Kalau Antv baru Syifa, jangan panggil aku anak kecil paman. Jadi balik ke SpongeBob tadi,
Dia merasa tidak aman di luar. Dia katakan bahwa dunia luar bisa membunuhmu. Dan sayangnya Patrick dan Sandy tidak mampu meyakinkan SpongeBob bahwa pendapat SpongeBob itu salah. Dunia luar aman kok, baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Mereka tidak mampu membuktikan pendapat SpongeBob ini salah. Sehingga sampai akhir episode nanti, penghujung episode, SpongeBob tetap merasa benar. Bahwa pendapat dia benar, yang dia sampaikan itu benar, karena tidak ada yang bisa membuktikan dia salah. Pernah nonton yang itu enggak? Pernah kan? Dia tetap nanti berteman dengan koinnya, tisunya, sama keripik kentang. Nah, mungkin bagi kalian itu hanya tontonan konyol. Tapi sebenarnya itu menunjukkan sisi kesalahan dalam berpikir. Apa itu? Bahwa ketika kamu berpendapat dan tidak ada yang bisa membantah pendapat kamu, maka belum tentu pula pendapat kamu itu benar. Dan ketika kamu berpendapat sebaliknya, kamu salah, atau ada pendapat orang salah, dan kamu tidak bisa membuktikan kesalahannya, maka belum tentu itu menjadi benar. Nah, jadi bahwa di dalam ilmu logika, membuktikan kebenaran sebuah pendapat itu standarnya bukan orang. Standarnya bukan apakah bisa dibantah atau tidak bisa dibantah. Jadi ketika kamu misalnya berpendapat, kalau dalam ilmu logika pendapat itu disebut argumen. Misal, kamu berpendapat bahwa pagi ini cerah. Ini pendapat. Lalu, tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa ini salah. Tidak ada yang bisa buktikan. Kamu merasa menjadi benar, itu tidak bisa. Atau misalnya kamu katakan bahwa pagi ini mendung. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini benar. Tidak ada. Maka belum tentu pula ini sepenuhnya salah. Ini sepenuhnya benar. Oke. Misal, ketika ada orang bilang bahwa pacaran itu haram. Yang mendapat nih argumen. Apakah pendapat ini benar atau salah? Dalam tataran ilmu logika, untuk menilai ini benar dan salah, fokus ke sini. Fokus ke sini. Jangan sampai kalian, coba buktikan kalau ini salah, kalau benar ini salah. Oh, tidak bisa kalian buktikan, berarti saya benar. Tidak main. Dalam ilmu logika tidak main. Kalau kalian berprinsip seperti ini, buktikan saya salah kalau saya memang salah, baru saya ngaku salah. Maka itu disebut dengan appeal to ignorance. Tiada bukti atau tiada bantahan, maka saya benar. Buktikan kalau saya salah. Buktikan kalau saya salah. Enggak kan, berarti saya benar. Terus gimana Ustaz? Kita menilai ini benar atau salah itu gimana? Fokus ke argumennya. Fokus ke pendapatnya. Nah, yang menarik, Allah Subhanahu wa ta'ala bilang dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadakum in kuntum shadiqin.
kalau kalian masih merasa ragu dengan apa yang kami turunkan, maka cobalah bikin surat tandingan yang sama dengan itu. Panggil teman-teman kalian. In kuntum sadiqin, jika kalian benar. Nah, apakah ayat ini memakai prinsip appeal to ignorance? Karena kan Allah bilang seolah-olah ya, kalau kalian ragu, buatlah, cobalah buktikan. Kalian paham tak konsep appeal to ignorance awalnya dulu? Paham tak? Kalian punya pendapat, selama tidak ada yang bisa bantah pendapat kalian, berarti kalian benar. Nah, itu tuh prinsipnya. Ustaz punya pendapat, kalian bilang pendapat Ustaz salah. Selama Ustaz tidak bisa membuktikan, selama kalian tidak bisa membuktikan Ustaz salah, berarti Ustaz merasa benar. Paham konsepnya ya? Paham konsepnya ya? Paham tak konsepnya? Bisa paham tak? Paham ya? Bahwa selama tidak ada dalil yang membantah dalil Ustaz, maka Ustaz benar. Itu salah dalam logika. Kenapa? Bukan berarti ketika tidak ada yang bisa bantah, kamu tuh memang benar-benar benar. Contoh, ini contoh nih. Saya bilang bahwa di Bukit Tinggi ini ada kuda bersayap dan bercula. Apa namanya itu? Unicorn. Saya bilang Bukit Tinggi ini ada unicorn. Benar atau salah? Benar atau salah? Coba buktikan kalau saya salah. Buktikan kalau saya salah. Ya buktikan kalau saya salah. Kasih bukti kalau saya salah. Bisa kalian bukti kalau saya salah? Selama kalian tidak bisa bukti kalau saya salah, itu saya benar. Itu yang namanya kesalahan berpikir. Apakah otomatis ketika tidak ada yang bantah Ustaz benar? Ya. Belum tentu lagi. Oke, ketika Ustaz bilang maha santri ini ya, yang putri ini pemalas sholatnya, apalagi mandi, malas mandi. Ustaz salah apa benar? Apa buktinya? Cobalah. Apa buktinya? Bisa kalian buktikan? Apa buktinya? Ayo. Anak santri putra ini sama santri putra ini pemaling. Betul, Ustaz? Ustaz salah atau benar? Benar. Kami baik-baik, Ustaz. Cara berpikir yang benar itu bahwa ketika kalian punya satu argumen, maka jangan dicari bantahannya dulu. Fokuslah pada argumen kalian. Yang kalian pertanyakan pertama itu apa? Alasannya apa? Alasannya itu apa? Kenapa Ustaz bilang kami Mas Santri Putri ini Andi? Apa alasan Ustaz?
Jadi jangan minta bantahannya, tapi cari dulu apa alasan pendapat. Alasannya apa? Oke? Itu termasuk juga ketika nanti alasannya apa? Yang kedua, sesuai tidak dengan kenyataan. Jadi menilai ini pendapat atau benar, satu alasan pendapat ini dari mana munculnya? Oh ternyata Ustaz bilang bahwa santri putri ini tidak mandi karena busuk, bau. Kalau lewat asrama putri ini bau. Terus tangki airnya nggak kurang-kurang. Itu alasannya. Terus sesuai nggak kenyataannya? Oh ternyata sesuai kali. Berarti Ustaz benar. Oke, sampai sini paham dulu ya. Paham sampai sini ya. Nah, ternyata kalian tidak setuju dengan ini. Maka tugas kalian adalah membuat argumen baru. Oke, kalian bikin argumen baru. Ini pola dalam berdialektika atau dalam berpikir kayak gini. Kalian bikin pendapat baru. Saya bilang dari apa? Ini papan tulis kita ini sudah papan tulis veteran ini ya. Patut ditukar. Maha santri putri tidak mandi. Apakah benar atau salah ini? Tanya ke sini. Apa alasannya? Yang kedua, sesuai dengan kenyataan atau enggak? Kalian pengen bantah? Ustaz, saya tidak setuju Ustaz. Maka bikin argumen baru. Apa argumen barunya? Lawan dari Maha santri putri itu mandi. Itu lagi. Itu cara bantahnya. Oke? Maha santri putri itu mandi. Sama, apakah ini benar atau salah? Cari alasannya. Apa alasannya? Ya, wangi Ustaz. Basah kamar mandi kami. Malah kurang tangki air kami. Minta tangki baru. Oke, dilihat yang kedua, sesuai dengan kenyataan. Sesuai enggak? Oh, ternyata sesuai. Maka di sini mana yang akan diambil? Pendapat mana yang akan diambil? Pendapat mana yang diambil? Alasannya sama-sama ada, kemudian sesuai dengan kenyataan sama-sama sesuai. Mana yang akan diambil? Mana yang akan diambil? Nomor satu atau nomor dua? Nomor satu atau nomor dua? Satu. Nah, kalau di dalam memilih pendapat itu ada beberapa tahapan. Yang pertama dilihat waktunya. Mana yang lebih dulu? Bisa jadi dua-duanya benar. Bisa ini dua-duanya benar. Ustadz bilang ini hari Senin, kalian bilang ini hari Selasa. Ayo. Ketika saya bilang ini hari Senin, sesuai fakta. Ketika kalian bilang ini hari Selasa, sesuai fakta. Maka siapa yang benar, siapa yang salah di sini?
Dah kan? Dia waktunya. Ustaz, waktunya sama. Persis. Cari saksi. Ustaz datangkan saksi Ustaz. Kalian datangkan saksi kalian. Oke? Sampai sini paham? Paham ya? Misalnya saksi Ustaz siapa? Oh, saksi Ustaz misalnya Rafidah Ustaz. Ya Ustaz, teman-teman saya mana semandi Ustaz? Saksi kalian siapa? Nggak ada, berarti saya menang. Oh, ternyata saksinya sama-sama ada. Sama-sama ada saksi. Bahwa waktunya bersamaan, saksinya ada. Maka yang ketiga, mana yang kuat dan paling banyak alasan. Ini ada langkah. Mana yang paling kuat dan paling banyak alasan. Oke. Ternyata alasan saya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Ya, tadi kan alasannya cuma dua. Satu, bau. Yang kedua, air nggak kurang. Terus tambah. Yang ketiga, wajahnya suram-suram. Ya kan? Yang keempat, masih ada sebagian yang tai matanya masih banyak. Oke, berarti tambah alasan. Oh enggak, kalau mata juga enggak ada yang suram bosak, mata usah aja yang labun. Itu bukan tai mata, itu make up yang berlebihan misalnya. Atau dia foto itu filter IG misalnya. Jadi kalian pun mau ada mengadu alasan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke, sekarang ketika ini lebih kuat dan ini lebih lemah, kalau dalam ilmu logika, kita hanya mengatakan bahwa pendapat saya ini benar sampai tahap ini. Oke? Kalau seandainya ada nanti alasan yang lain lebih kuat, maka bisa jadi pendapatmu lah yang menjadi benar. Oke? Paham tuh? Paham tuh? Karena ketika tidak ada yang mampu membantah, bukan berarti kamu benar mutlak. Bukan berarti kamu benar. Nah, kalau kamu ingin merasa benar mutlak, maka perbanyaklah alasan. Perbanyak alasan. Carilah fakta-fakta. Oke? Sampai ini paham? Sampai sini paham? Nah, bagaimana dengan konsep ayat Al-Quran tadi? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhadaakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, bikinlah surat yang baru. Panggillah teman-teman kalian. In kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar. Apakah Al-Quran memakai prinsip kesalahan berpikir ini? Kalau kalian bilang iya, langsung kalian kafir. Syahadu. Ayo. Tidak. Hah? Tidak. Rafidah? Tidak dipanggil sama Rahadi. Ayo lo. Gimana? Jawabannya begini. Kalau kalian lihat Al-Quran, Al-Quran itu fokus untuk membuktikan dirinya sendiri benar.
Makanya banyak ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta yang akan menunjukkan bahwa dia memang kalamullah sesuai fakta, sesuai dengan bukti-bukti yang nyata. Adapun ayat-ayat yang menyuruh, buatlah surat sendiri, buatlah surat sendiri, itu bukan menyuruh dalam bermakna talab mutlak, menyuruh benar-benar menyuruh, enggak. Itu hanya sebagai apa ya, kalau bahasa usulnya sukhriyah, sebagai cimeeh gitu. Sebagai cimeeh. Bahwa Al-Quran itu fokusnya menunjukkan dirinya benar. Terus kalau kamu tidak percaya, buatlah dulu argumen. Kayak sekarang ya, kalian merasa saya salah, oke, fine, buatlah kalian argumen. Tapi yang menjadi titik bahwa Ustaz benar itu bukan ketika kalian lemah bikin argumen, tapi saya tetap benar juga karena alasan Ustaz banyak. Paham ya? Di pola pikir kita tuh dirubah. Oh Ustaz, selama ini saya diajarkan bahwa Al-Quran itu benar karena nggak ada yang bisa bantah. Itu yang salah. Itu yang salah. Kenapa kamu yakin Al-Quran itu benar? Karena selama ini nggak ada yang bisa bantah Al-Quran. Itu salah kamu pikir. Terus gimana Ustaz? Kenapa kamu yakin Al-Quran itu benar? Karena dalilnya ini, faktanya ini. Kita fokus saja membuktikan bahwa kita benar. Tapi kalau kamu bilang, oh karena tidak ada yang bisa bantah, itu lemah argumennya. Terus kok Allah nyuruh, bikinlah, bantahlah kalau itu salah. Itu cuma cimeeh, sukhriyah. Oke? Paham ya? Jadi kan nanti ada dalam kaidah usul tuh, al-amar itu kan tidak hanya untuk lil wujub. Al-amar itu ada lil tahdid, untuk mengancam, ada untuk mengejek. Ada. Kok Allah mengejek Ustaz? Nah, bolehkah kita mengejek sesuatu? Bahwa ejekan-ejekan yang muncul dari Al-Quran itu karena mereka tidak memakai akal, mereka tidak mengakui kebenaran, sehingga diejek mereka supaya mereka sadar. Paham tuh? Dan kadang ada tipe-tipe orang yang cocok untuk dengan metode itu. Misalnya seseorang yang sangat sombong, yang dia selalu menonjolkan harga dirinya, itu kalau diejek itu dia akan sadar biasanya. Dia akan sadar. Dan sudah sering buktikan itu. Tapi kita bukan bermaksud menghina dia ya, tapi kita mengejek prinsip dia, mengejek pendapat dia, bukan dirinya. Bukan dirinya. Sekarang Allah dalam Al-Quran bilang fa'tu bisurati min misli, itu mengejek pola pikir mereka. Jadi kalau kalian ingin mengajak orang untuk mempercayai kalian, bukan dengan menyuruh dia buktikan saya salah, enggak, tapi pahami dalil saya. Pahami dalil saya, pahami dalil saya. Makanya maaf, teman-teman salafi itu sering pakai pola pikir yang salah seperti ini. Oh kamu benar, kamu bilang saya salah, buktikan kalau saya salah. Tidak. Cukup dengan tunjukkan dalil-dalil kita. Oke ya, cukup dengan tunjukkan dalil. Sebaliknya juga sama. Ketika ada seseorang dia berpendapat tentang suatu hal, contoh kunut subuh tadi, menurut kamu kunut subuh ini sunnah atau tidak? Sunnah. Apa dalil kamu? Terus tidak pernah menyampaikan dalilnya. Apakah otomatis pendapatnya salah? Ketiadaan dalil bukan berarti itu benar atau salah. Terus gimana Ustaz? Fokuslah bersama-sama cari apa alasannya. Oke ya. Di dalam ilmu logika kalian akan digiring untuk fokus kepada reason, kepada alasan. Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Bukan bantahannya apa, bantahannya apa, bantahannya. Makanya nanti dalam ilmu debat, sebenar debat, yang dinilai itu adalah kemampuan kamu meyakinkan audien pendapat kamu benar, bukan kemampuan kamu memukau audien membantah pendapat orang. Kalau selama ini kan kita debat polanya gitu ya. Ada dua kelompok, si A dan si B. Ketika si A ini bisa menyerang habis-habisan pendapat si B, lalu oh itu yang hebat. Enggak. Kalian nanti buka YouTube, lihat bagaimana debat di London, di UK.
Coba lihat bagaimana debat di Harvard. Ada dua kubu, mereka tuh meyakinkan juri. Juri yang yang terhormat, pendapat saya seperti ini, begini, ini alasannya. Oke, ini alasannya, ini alasannya. Oh, terserahlah orang berpendapat lain, tapi ini alasannya. Maka juri nanti yang menentukan mana alasannya kuat. Baik, betul. Adapun misalnya dia menyinggung sedikit, oh kelompok B tadi menggunakan alasan seperti ini. Menurut kami faktanya seperti ini. Jadi yang dikritisi itu adalah alasan, reason. Baik, betul. Nah, sebenarnya ulama usul itu sudah dari dulu mempraktekkan pola fikir yang benar. Makanya kalimat Imam Syafi'i itu apa? Idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Kalau benarlah sebuah hadis itu, maka dia adalah mazhabku. Maksudnya apa? Cobalah cari pendapat yang lain yang menurut kamu lebih benar. Faham betul? Tapi kalau menurut saya ini yang benar sekarang, alasan saya seperti ini. Maka kalau kamu berpendapat yang baru dan kamu merasa benar, itu alasan kamu. Alasan saya seperti ini. Faham betul? Faham betul? Nah, juga itu merupakan salah satu kalimat yang sering disalahfahami oleh masyarakat. Dibilang bahwa Imam Syafi'i bilang asal sahih hadis maka dia mazhabku. Lah dia lupa Imam Syafi'i itu ahli hadis. Beliau punya musnad, punya kitab hadis namanya Musnad Imam Syafi'i yang juga pandai menilai hadis. Maka semua dalil-dalil Imam Syafi'i itu menurut Imam Syafi'i benar. Menurut Imam Syafi'i, fahimtum? Fahimtum? Toh kamu bilang Islam itu agama yang benar. Apa alasannya? Sampai sekarang nggak ada yang bisa buktiin dia salah. Dah kayak gitu lah. Dah kayak gitu cara pikirnya. Islam itu agama yang benar. Kenapa? Ini loh alasan saya 1, 2, 3, 4. Apalagi nanti dalam hal tuduhan. Nah, ini penting. Dalam hal tuduhan, kamu tidak boleh menuduh orang, misalnya saya tuduh, Adit, kamu homo. Terus Adit bilang, enggak Ustaz. Terus saya bilang, cobalah buktikan kalau kamu itu enggak homo. Itu salah Ustaz. Yang membuktikan itu siapa? Yang menuduh atau yang dituduh? Yang menuduh, yang membuktikan. Oke? Apa kata Nabi SAW? Allahumma salli alaihi wasallam. Ad-dalilu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu harus dibawa, harus ditunjukkan oleh orang yang menuduh, bukan orang yang dituduh. Sedangkan orang yang dituduh cukup dengan mengingkari bersumpah. Adik kamu homo? Enggak, demi Allah enggak Ustaz. Sudah, berarti dia bebas. Dia bebas. Oke? Fahimtum? Fahimtum? Peace. Kamu perokok? Iya. Oh iya, ngaku dia. Ngaku dia. Tapi kalau seandainya dia nolak, enggak Ustaz, demi Allah enggak Ustaz, sudah dia udah bebas itu. Ustaz lah yang harus mendatangkan bukti-bukti. Oke? Nah cuma kan sekarang orang beda. Ketika sekarang itu, ketika dituduh, kamu salah. Dia bilang, enggak, saya enggak salah. Cobalah buktikan kalau kamu enggak salah lagi, bro. Yang harus mendatangkan bukti itu adalah yang menuduh. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham konsep ini ya? Jadi kalau kamu berpendapat dengan sebuah pendapat, benar atau salahnya bukan bantahan orang. Bukan bantahan orang, tapi adalah kemampuan kamu dalam berdalil. Oke, kemampuan kamu dalam, bahkan ketika kamu tidak mampu dalam berdalil, orang tidak boleh pula langsung mengatakan kamu salah sebelum dia mempelajari dalil-dalil kamu. Oke ya, baik tuh.
Fahim tuh? Nah, ulama-ulama usul tuh mainnya di dalil. Mainnya di dalil. Dan semua pendapat walaupun dia salah ada dalilnya. Jangan bilang tidak ada dalil, nih Ustaz. Dalam beberapa hari ini dikirim orang video salah seorang ustaz terkenal di Indonesia ini terkait setelah sholat mengusap wajah. Kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada sebagian masyarakat kita yang punya kebiasaan setelah sholat mengusap wajah. Apa hukumnya? Beliau bilang, tidak ada itu. Tidak ada satupun hadis yang menganjurkan itu. Itu perbuatan bid'ah. Loh. Kalau ulama usul, ulama fikih yang benar, maka dia tidak serta-merta untuk mengatakan seperti itu. Dia akan memakai prinsip seperti Imam Hafiz Al-Iraqi. Yang saya baca, tidak ketemu dah. Tapi mungkin ada dalilnya di tempat yang lain. Oke ya. Jadi ketika kamu tidak tahu ada dalilnya, ketidaktahuan kamu itu bukan berarti dia salah. Betul? Nah, ini kesalahan fatal nih, apalagi terlalu generalisir seperti itu. Setelah diteliti, ketemu dalilnya. Ada loh hadisnya. Imam Nawawi bikin dalam kitab Al-Azkar. Ada loh hadisnya bahwa Nabi SAW kata Anas bin Malik setelah salat beliau mengusap wajah sambil bilang Allahumma adhib anni alhamma. Ya Allah hilangkan daripadaku segala kesedihan. Ada dalilnya. Nah sekarang ketika ada dalil kamu ingin bantah, oke bantahlah. Apakah dalilnya kuat atau lemah? Kalau lemahnya gimana? Bisa dipakai untuk berhujah atau enggak? Di situ mainnya lagi. Bukan dengan serta-merta ketika kamu, oh ini tidak ada dalilnya. Sama kayak baca Yasin di malam Jumat. Sama kayak baca Yasin di malam. Ada tidak dalil Yasin baca malam Jumat? Ada. Ada. Nah, hadisnya ada. Ada. Cuman nanti di mana orang berdebat status hadisnya, bisa dipakai atau tidak? Menurut sebagian bisa dipakai, menurut sebagian yang lain tidak bisa dipakai. Ya sudah. Berarti yang mau pakai, yang nak pakai. Paham tum? Paham tum? Paham tum? Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh? Berarti kan dari kasus yang tadi saya pernah sampai tidak mandi itu. Iya, Mas Putri tidak mandi. Jadi kan posisinya berarti kebenaran mutlak itu nggak ada berarti. Berarti posisinya di mana pendapat itu memiliki banyak penguat saja. Berarti itu yang lebih kuat pada saat itu. Ini ngerinya nih. Dan ini kalaupun nanti disebarkan jangan sampai dipotong ya. Tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran itu relatif. Kecuali kalau kalian melihat kepada sumber dari perkataan. Oke? Kalau kalian melihat dari sumber, maka ada kebenaran mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah engkau menjadi orang yang mumtari. Orang yang melampaui batas, orang yang mengingkari kebenaran. Jadi kalau sesama kita, kebenaran itu relatif. Tidak ada kebenaran mutlak. Sesama kita ya. Tapi kalau melihat sumbernya yang benar-benar orisinil, maka ada kebenaran mutlak. Allah, Rasulnya. Kenapa Nabi Muhammad menjadi sumber mutlak? Kebenaran mutlak. Karena Allah yang menjaga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tapi kalau berdebat seputar tafsiran dan terhadap suatu ayat, pemahaman terhadap suatu hukum,
pemahaman terhadap satu hadis, maka memang tidak ada kebenaran mutlak. Makanya maaf, ketika kita berdebat, yang kita perdebatkannya apa? Dalilnya atau pemahaman kita terhadap dalil? Oke ya? Contoh, kita sama-sama sepakat dengan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang mengingkari ayat ini kafir. Amintum man fis sama. Apakah kalian mengimani yang fis sama? Yang mengingkari ayat ini kafir. Cuma yang berbeda sekarang apa? Pemahaman kita terhadap ayat ini. Pemahaman ini sumbernya dari siapa? Dari kita kan? Iya kan? Bukan dari Allah kan? Allah cuma bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Amintum man fis sama. Maka kita adu-adu dalil lagi setelah ini. Adu-adu alasan lah kita setelah ini. Mana alasan yang paling banyak, dialah yang merasa benar. Tapi memang tidak ada kebenaran mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kecuali ketika argumen kamu menyelisihi betul yang kebenaran mutlak tadi. Contoh, Allah bilang, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa hu. Tuhan kalian itu satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Terus ada orang berargumen, oh Tuhan itu banyak. Dia pasang dalil. Apakah dia bisa mengatakan kebenaran itu relatif? Kenapa? Karena bertentangan dengan yang sudah pasti. Makanya nanti ada muncul istilah semua boleh berpendapat asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kayak itu semua kan? Asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kebenaran mutlak adalah kalam Allah, kalam Tuhan. Ya kan? Tapi kalau masih pendapat-pendapat kita, kebenaran relatif. Kunut, subuh itu kunut apa enggak? Itu relatif. Karena dia tidak bertentangan. Orang yang tidak kunut bertentangan enggak dengan Al-Quran dan Sunnah? Orang yang kunut bertentangan enggak dengan Al-Quran dan Sunnah? Sudah berarti sama-sama benar. Nah, nanti ada ulama yang memperjelas bagian ini. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah disebut dengan mutaghayyirat, yang bisa berbeda-beda. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah disebut dengan sawabit, hal yang tetap, tidak boleh lagi bertentangan di situ. Jadi nanti ada pembahasan as-sawabit wal mutaghayyirat. Itu nanti itu dengan ulama usul akan bahas itu lebih lanjut. Kita punya ulama usul hebat ini. Kalau kalian bisa minta waktu beliau juga subuh, bagus sekali. Ustaz Khalilur Rahman. Sebenarnya kita di Matal ini tonggak-tonggak keilmuan yang terkini ya, yang kontemporer sudah cukup ini. Sudah cukup. Kalian kalau butuh ilmu fikih, Ustaz Abdul Rahman ada. Kalian butuh ilmu usul, Ustaz Khalilur Rahman ada. Kalian butuh ilmu tafsir, Ustaz Yahya Ibrahim itu dalam tafsirnya itu. Kalau kalian sudah belajar dengan Ustaz Yahya. Oke. Kalian butuh balaghah, ya Kiai Haji Ustaz Zaki itu bisa itu. Kalian butuh ilmu teologi, Ustaz ada. Kalian butuh penalaran usul dalam segi maqasid, itu Ustaz Akhi itu ahlinya itu. Maqasid syariah, doktor beliau di maqasid syariah. Jadi kita semua sudah punya yang klasik, udah Ustaz Zul. Ada Ustaz Zul 2 di sini. Ustaz Zul Fahmi satu, Ustaz Zulkifli satu. Ustaz Zulkifli ya? Siapa Zul satu lagi? Kita sudah punya cukup. Jadi tinggal kalian mau menggalinya atau tidak. Oke, balik lagi ya. Jadi ini yang harus kalian perhatikan. Fokus saja dalam memperkuat argumen kalian. Dan kalian tidak bisa menyatakan argumen kalian benar-benar mutlak. Kecuali kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baru dia menjadi salah. Contoh, makanya nanti dalam persoalan akidah, orang tidak hanya sekedar banyak-banyak argumen, tapi orang akan menggiring argumen kamu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang akan menggiring ke sana lagi. Contoh, kayak tadi, ada yang bilang Allah di langit,
ada yang bilang Allah tidak di langit. Maka dua kubu ini akan selalu bilang, kalau kamu bilang Allah di langit, nih bertentangan dengan ayat-ayat ini. Kalau kamu tidak bilang Allah tidak di langit, bertentangan dengan ayat-ayat ini. Jadi saling menggiring sekarang mana yang lebih mendekati atau mana yang sesuai pada Al-Quran dan Sunnah. Fahim tuh? Jadi itu yang satu itu sajalah pembahasan kita pagi ini karena sudah mau 6:30. Bahwa sekali lagi ringkasannya, appeal to ignorance adalah kesalahan pola pikir yang menyatakan pendapatnya benar hanya gara-gara tidak ada yang membantahnya, ataupun juga menuduh pendapat orang salah hanya gara-gara dia tidak mampu mendatangkan kebenarannya. Fokuslah kepada alasan masing-masing pendapat. Fokuslah pada alasan masing-masing pendapat, dan kebenaran itu relatif kalau kalian melihat pada pendapatnya. Tapi kalau kalian melihat pada sumbernya, maka ada kebenaran mutlak, yaitu sumbernya dari Tuhan. Terus nanti kalau orang tidak percaya Tuhan gimana usaha? Makanya yakinkan dia pada Tuhan dulu. Yakinkan dia pada Tuhan. Nah, terus pendapat-pendapat yang bertentangan dengan kata Tuhan otomatis salah karena sudah bertentangan dengan kebenaran mutlak. Tapi selama tidak bertentangan dengan kebenaran mutlak, maka kebenaran itu relatif. Fahim tum? Ada yang lain? Ada yang lain?